Nomor kami yaitu nomor 1, nomor urut nomor 1. Jadi apanya Kesiko kita kenalkan dengan wilayah. Alhamdulillah hari ini saya melakukan separit dan kampanye politik di Kecamatan Karanjayo, yaitu Desa Embacang Baru Ilir dan Desa Embacang Baru Lintas. Kemudian Inayah melakukan di Duo juga. Tadi siang Inayah di Sukarajo, malam kok Inayah di Batembu. Karena di dalam situasi politik ini, sebab adalah COVID, siapapun mencalonkan diri seluruh Indonesia dapat kumpul orang banyak. Cuman ngumpul-ngumpul neko sampaikan sedem. Nah harapannya siapapun kaji yang ada di Siko, terutama tim sepadanian, itu menyampaikan kepada yang tak hadir. Menyampaikan apa? Misalnya sepadan kalau ilunian yang programnya Devi dengan Inayah dan misi. Kenapa ini penting? Agar supaya visi dan misinya tidak melenceng, tidak berdasarkan kepentingan yang lain, tetapi kepentingan Kabupaten Musirawas Utara dan rakyatnya. Nah, visi dan misi ini saya bangun dan bersepadannya dengan Inayatullah berdasarkan satu, Perintah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kedua, yaitu selama saya menjadi wakil bupati, karena saya banyak di lapangan, itu yang saya lihat, yang saya dengar, dan yang diusulkan, kemudian yang diusulkan kembali. Kemudian banyaknya hal-hal yang belum bisa diselesaikan ketika saya menjadi wakil bupati. Kemudian lagi, berdasarkan rencana pembangunan Indonesia dan Bapak Presiden. Kan udah baca awak MATW, karena kita punya pusat. Dari pusat jadi apa programnya itu kita selaraskan supaya kabupaten kita banyak mendapat program. Kalau kita buat dewek, tidak jadi. Kemudian juga diselaraskan misi ini dengan misi Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian misi ini dibuat serealistis mungkin berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah. Tidak pacak membuat visi dan misi yang sebenarnya tidak pacak dibuat. Itu jadi apa tidak pacak dibuat jadi masalah. Urut 1. Nomor berapa? Cek tangan namanya gimana? Lama-lama dikit, orang nak mutu dengan jemput-jemput. Apa tuh jemput-jemput? Pada sesuatu. Nah, lama-lama dikit. Jadi nomor 2 1 dan turun alam mogok. Jadi kalau buka kertas suaranya kaki, pas dibuka hak kami itu hitam ada putih pakai jas. Nah yang hak orang lain datang. Nah ya, kalau foto model sebenarnya ompong foto model kan. Nah jadi kok kemudian yang lain tak sama. Jadi apa mukanya gampang. Namun yang tak baca manco misalnya muka lakukan. Nah yang baju hitam, kopiah haji dengan sorban, Inayatullah dengan Devidem. Gampangnya nalah ya. Kemudian kan masyarakat nak tahu mengkawan nak jadi bupati, wakil bupati apa yang nak digawe. Jangan jadi ngecek, jadi pembunuh, nah. Yang mana awak dapat ada ngecek, dak berjanji gini, awak lu mau lah jadi bupati. Jadi awak berjanji dulu. Amal pernah jadi bupati baru ngecek. Benar? Jadi visi dan misi kami bersama Ustadz Inayatullah adalah Citra Muratara Berhidayah. Citra itu apa? Citra itu cerdas, inovatif, transparan, ya, responsif dan akuntabel. Jadi cerdas, inovatif, transparan, responsif itu bahasa laut. Bahasa orang Arab itu. Responsif itu artinya cepat, tepat, dan tegas. Akuntabel itu bahasa laut juga. Yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap rakyat, bertanggung jawab terhadap akhirat. Karena adalah pemimpin. Nah sedangkan berhidayah ini adalah hal yang sangat penting. Untuk mengajak masyarakat Kabupaten Musirawas Utara, insya Allah kami terpilih bahwa kita tidak melupakan agama kita. Jadi di dalam mengerjakan pembangunan, kemudian segala hal tidak boleh lupa untuk mengajak masyarakatnya kepada jalan yang benar, yaitu berhidayah. Makanya juga awak berpasangan dengan seorang kiai, yaitu Ustadz Inayatullah. Ya, kenal tak dengan Ustadz Inayah? Tidak kenal suruh ke Siko lagi. Kalau kenal tidak lagi, suruh keliling. Mau di Macang Baru Ilir kok, nyanik lah kenal dengan Inayah. Nah, kamu tidak senang dengan awak, senang dengan Inayah, maka pilih Inayah. Nah, itu di bidang visinya. Sedangkan misinya, seorang yang akan menjadi bupati dan wakil bupati itu harus punya kesepakatan. Kita bersepakat apa yang mau kita buat. Jangan di tengah jalan aja now, atau ada yang ditinggal, lo mana ditinggal terus. Jadi awak bersepakat dengan Inayah bahwa pola yang kita buat selama jangka waktu 5 tahun. Dan sebenarnya RP itu akan menjadi RPJMD. Nah, RPJMD perencanaan misi kami tidak baca lepas dari pusat, dari RPJMN, Rencana Pembangunan Nasional Indonesia Maju. Kemudian tidak baca lepas dari janjinya gubernur, RPJMD provinsi. Jadi kabupaten itu tidak cuma membuat kemudian tidak dijalankan. Tidak baca amunya tidak cocok dengan nasional programnya maupun dengan pemerintah provinsi. Kemudian misi tersebut
berdasarkan pengalaman 4 tahun 8 bulan awak menjadi wakil bupati. Yaitu awak keliling, karena waktu awak banyaklah di desa-desa daripada di kantor. Yang awak lihat, yang awak aneh, yang diusulkan oleh masyarakat. Kemudian yang belum digawe. Nah, misi ini nanti tidak ada yang spesial. Tak kata. Yang awak buat ada yang spesial. Kenapa yang awak buat kok satu, perintah undang-undang. Kedua, janji Presiden Republik Indonesia terhadap Indonesia Maju menjadi perencanaan yaitu nasional, kemudian menjadi perencanaan daerah oleh Bapak Gubernur. Maka itu kami kemas dan disusun berdasarkan anggaran yang tersedia di Kabupaten Musirawas Utara, yaitu 1,1 triliun kalau saat ini. Terus apa bisa nak digawe kok? Awak pakai bahasa dili baca apa dak? Amun dak agak nak kudu dikit tak berbahasa. Awak bahasa Rawasilir kok. Pak Bawaslu izin ya. Jadi misi yang pertama itu mengenai keagamaan. Jadi keagamaan ini akan diutamakan. Itu salah satu awak membawa Ustadz Inayatullah. Tetapi satu ini keagamaan ini akan melindungi semua program yang ada. Kalau program tidak dilindungi dengan kepentingan agama akan terlibat. Terlibat apa? Mangun basing, korupsi, tidak kerutuan, memperkaya diri sendiri. Nah, program agamanya apa? Satu, mengenai pesantren, mengenai guru ngaji, mengenai TPA, mengenai rumah tanfis Al-Quran, mengenai madrasah aliyah negeri, kemudian mengenai anak-anak muratara yang akan dikirim keluar, kemudian mengenai majelis taklim. Nah, pesantren KG, insya Allah kita kan ada 10 pesantren. Salah satu daerah Parako Barul Ulum. Barul Ulum, kemudian ada di tempat lain, tapi seluruh pesantren ini mengap-ngap dengan Inaya KG, itu akan ada namanya bantuan operasional pesantren. Jadi berapa muridnya, berapa gurunya, kita akan ukur dan kita akan gaji dengan layak, bukan seperti kadang gajian kadang tidak. Kemudian anak-anak banyak yang keluar. Dan kita akan membangun satu pesantren modern, satu. Selama masa jabatan kami akan membangun satu pesantren modern. Pesantren tersebut jadi apakah bangun baru atau pesantren yang laduk. Apakah baru belum, apakah yang dinibung, apakah yang dirubit, itu yang akan kami kaji. Walaupun sebenarnya kami lah tahu laduk. Ya. Kemudian guru ngaji. Di dusun-dusun guru ngaji jadi akan ditetapkan maksimum 5. Terus ada yang nanya, apa mungkin di dusun ada 20? Kita akan tetapkan 5, yang sisanya akan kita usahakan untuk ngajar TPA dan ngajar lain. Ngapa harus 5? Contoh macam baru ilir, ada merangkum, ada merangkum. Kalau punya 10 ikut yang guru ngaji cuma dapat 150.000 tu lah tiap bulan. Ini ada kata manfaat, kena digaji 150, ada yang tidak adil, ada yang punya murid banyak kan? Ada yang punya murid cuma 5. Nah, guru ngaji itu gaji akan digaji 1 juta. Guru TPA akan digaji 1 juta. Kemudian masjid akan dibantu pembayaran listrik. Ya. Nah, anak-anak KG, apakah masih tetap kita ngirim anak keluar? Masih, tapi tidak banyak. Itu akan cuma ngirim ke Gontor dan ke Padang. Ngapa Gontor dan Padang? Oleh karena Gontor adalah salah satu pesantren modern dan untuk membangun network. Network apa? Kenti-kentinya sekolah. Kan? Tidak asal dikirim. Kemudian anak-anak yang sekarang di Muratara yang ada di luar itu akan kami buat daftar. Siapa yang ada di luar anak Muratara yang sekarang jago ngaji, jago bahasa Arab, jago nulis Arab. Kelas berapa? Kalau ternyata memang masuk dengan kriterianya, nilai-nilai akademisnya bagus, maka akan kami dorong beasiswa ke Timur Tengah, yaitu 5 orang. Silakan nyetes. Tak peduli anak siapa, yang penting dia benar-benar punya akademik yang ilu dan sekolahnya pintar. Dan akan kami beasiswakan ke Mesir, ke Jordan maupun ke Jeddah. Jadi 5 orang putra putri kita kali. Nah, itu berapa banyak? Setiap tahun 5. Jadi selama kami menjabat, insya Allah cuma 25. Karena ketika nyekolah anak-anak luar negeri itu biayanya itu cuma setahun yang jadi masalah. Habis dari itu lagi negara lain, negara di mananya begitu yang memberi beasiswa. Ya. Nah, ibu-ibu majelis taklim juga sama. Ibu-ibu majelis taklim lagi hijau baju putih galau. Putih galau, ilu kalau jadi si komuntil. Ilu dah putih galau. Namun belang beleh, apanya baju putih kalau kiri. Nah, kemana rumah nantu tuan kebanyak ya kan? Agama di kabupaten kita sangat ilu. Maka banyak orang yang umur 40 tahun dah pucuk itu menguasai agama dengan sangat padat. Yasin hafal, ya kan? Kemudian para alim ulama, kiai banyak orang gitu. Dan kalau nak dijingok dengan kita berjalan, baik, arah ke Empat Lawang ke mana-mana. Dusun-dusun kita Kabupaten Musirawas Utara itu masjidnya masjid tua kalau tepi ayu. Daerah lain belum. Nah, artinya betapa religiusnya daerah kita.
betapa hebatnya agama Islam ini. Tapi gini juga sama. Namun di Linggau, di Murah itu kiainya orang Murah Taraga loh. Apa nyengok di penjara 90% orang gitu juga di dalam penjara. Iya. Nah yang 90% itu siapa? Yang umur muda-muda, yang tua-tua yang jadi kiai. Nah itu tantangan gitu. Kemudian itu di bidang akhiratnya. Ada yang nanya, apakah umroh lagi? Tetap. Berapa banyak? Tidak banyak. Umrohnya bukan umroh politik. Jadi tiap tahun akan diumroh, cuma tidak banyak. Siapa yang diumrohkan itu? Ahli agama, orang-orang alim, orang dusun yang kepengen sekali pergi, tim-tim sepadannya yang kepengen pergi, yang berdasarkan kriteria, anak-anak kecil yang punya kemampuan agama yang benar, supaya dia melihat tanah suci. Kemudian siapa lagi? Orang paling nakal, yang nakal sekalipun tidak pergi kan, supaya dia berubah. Nah, jadi kadang-kadang di dalam Islam tuh, kita orang Islam, kalau sumbangan masjid, nyingok-nyingok, siapa lah nak didatang rumah? Nah, tidak usah kemasan nunggu dalam mabuk kan? Padahalnya Islam. Kau ke pengalaman awak waktu awak jadi ketua Muslim Batu Hijau di Lombok. Tidak usah kita ke situ Pak, ngapain galak mabuk? Nanya Islam apa dah Islam? Ya nak diajak aja Pak. Namun kita berkumpul-kumpul baik ahli surga, kau dah dem masjid dah. Ahli surga apa? Yang semayang maghrib 3 orang, semayang isya 2 orang, semayang subuh dewek. Nah, itu berputar-putar dah dem masjid. Sedangkan yang nakal-nakal, yang mabuk, yang segala macam itu kepengen juga masuk surga, namun diajak. Nah sekarang program dunianya satu, yaitu programnya pro rakyat semua. Nah program yang awak cakap tadi tidak kata yang spesial, tidak kata yang khusus, karena ini perintah undang-undang dan sennya ada. Dan ini sudah dilakukan di daerah lain. Yaitu menjadi ilu, menjadi spesial kalau baru nak dilakukan di Kabupaten Musirawas Utara. Tapi kalau dilakukan banyak di tempat lain. Nah apa? Satu, pembukaan lahan perkebunan dan persawahan gratis. Ya. Jadi kaki kita buka kebun, orang Macangko, nak buka kebun di mana, kita nyu alat berat. Nah, tetapi tidak kurang daripada 10 hektar. Ya, buka kebun alat berat. Apa yang ditanam? Para, sawit, coklat, kopi, pinang, dan nyu. Ada 6 komoditas. Itu juga dinyu oleh pemerintah, kami nyu. Ya, kan? Kemudian pupuk juga kami nyu. Nah, ada yang nanya, nak mana maro tanah? Maro tanah urus dewe. Ya, dan mulai dibuka 10 hektar, galok-galok, pasti gemerah kan nyingoknya lantang, benar benar. Pasti nak terus ke kumo tuh, ke kebun. Nah, terus ada yang nanya, nak mana kami nak makan bi? Namun coklah ditanam, tapi belum ketek hasil. Kita akan dorong masyarakat yang telah membuka kebun itu nanam, yaitu tumbuh-tumbuhan yang sifatnya per bulan, 3 bulan, 4 bulan. Apa? Jagung, biji-bijian, yaitu kacang-kacangan. Tapi kalau awak lagi lebih banyak mendorong ke jagung. Nah jagung kaki dinyu, misalnya kupi, ada kebun lah dibuka, nah dinyu jagung, tanam jagung. Jagung itu per hektarnya bisa menghasilkan 5 ton jagung, asal diurus dengan baik. Kalau diurus agak malas-malas 3 ton. Terus harganya berapa? 4.000. Lamunya berapa? 4 bulan. Hanya es-tulang. Sebadannya. Alhamdulillah.